Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Zoom maupun seluruh rekan-rekan media yang hadir di studio Cemara Channel 19. Pada sore hari ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial dan kita akan membahas dalam kurang lebih 60-65 menit ke depan mengenai acara kita, ya ini pada hari ini kita akan mengupas tuntas sekaligus meluncurkan sebuah buku yang sangat istimewa, Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia. Hadir di antara kita sekarang Mas Darmawan Prasojo yang sering kita sebut sebagai teman-teman panggilan mesranya Mas Darmo. Beliau adalah penulis buku dari Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia. Nanti kita akan bincang-bincang kepada beliau dan sekaligus kita ingin melihat bagaimana roh isi dari buku tersebut. Dan juga tidak lupa kami ingin perkenalkan di antara kita juga sudah hadir Dr. Hendrasmo MA. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Cemara 19 Institute. Mas Hendrasmo di sini nanti kita juga akan minta waktunya sedikit untuk menyampaikan apa nih makna sore hari ini acara yang sangat spesial. Namun demikian, sebelum kita mulai, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat datang kepada khususnya rekan-rekan media dari seluruh Indonesia, dan saya ucapkan ini juga hadir di studio karena protokol kesehatan jadi kita batasi, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kehadiran rekan-rekan media dari seluruh Indonesia bisa kita terima lewat Zoom atau lewat virtual video conference pada sore hari ini. Hadirin sekalian, mewujudkan mimpi Indonesia. Bapak Jokowi seorang tokoh atau seorang sosok yang tidak ingin disebut sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. Justru beliau sering menyebutkan Bapak Basuki Hadimulyono sebagai Menteri PUPR menyandang sebutan tersebut. Kenapa demikian? Pertama, karena memang beliau adalah sosok yang rendah hati, dan yang kedua, beliau tidak ingin berhenti pada hasil pembangunan fisik belaka. Jika melihat lebih luas, Bapak Jokowi memang tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga merombak tatanan-tatanan yang ada, dan keterbatasan infrastruktur atau ketertinggalan infrastruktur itu sendiri hanyalah salah satu masalah dari negeri ini, yang justru menimbulkan masalah-masalah lain, misalnya kemiskinan. Di Indonesia Timur, nama beliau cukup melegenda. Bagi mereka, beliau bukan sekedar presiden, tapi juga seorang yang visioner, manusia yang merasakan kepedihan manusia lain, mereka yang diabaikan oleh negara dalam sekian waktu yang sangat panjang. Untuk mereka, kata-kata saja tidak cukup. Mereka menginginkan sebuah aksi nyata sampai ke daerah-daerah, kehadiran negara. Dan Bapak Jokowi adalah figur yang tepat, beliau pribadi yang tak banyak bicara, ada masalah, langsung dicari solusinya. Itulah sosok Bapak Jokowi yang kita kupas dalam buku yang sangat spesial ini. Baiklah, rekan-rekan media, saya ingin langsung kepada acara berikutnya. Saya ingin mengundang Mas Hendrasmo untuk menyampaikan apa nih Mas mengenai Cemara 19 Institute ini dan bagaimana kontribusi kita nanti kepada negara, terutama pemikiran-pemikirannya. Silakan Mas Hendrasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, pandemi bukan akhir dari segalanya. Bukan pula akhir dari kreativitas dan harapan. Pandemi bukan semata disrupsi dan diskontinu. Pandemi justru memberikan ruang bagi kita untuk melihat ke dalam dan mengumpulkan energi untuk menebarkan harapan dan optimisme. Kami dari Cemara Institute pada sore ini bersyukur bahwasanya kami bisa ikut andil menebarkan energi kebaikan, energi penuh rasa syukur, memberikan rasa optimisme, harapan, dan keyakinan tentang keindonesiaan. Ketika berita perihal pandemi menjadi informasi yang secara rutin hadir dalam ruang Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya teruskan perihal energi kebaikan itu, saya informasikan perihal Cemara Institute. Cemara Institute adalah wadah berkumpul para profesional dan aktivis politik untuk membincangkan berbagai kebijakan publik, demokratisasi politik, dan ekonomi, serta tentang keindonesiaan, terkait nation building, terkait bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia dan mimpi para tokoh dan pendiri bangsa
Sejak berdirinya, kami bersepakat untuk mengawal dan mensukseskan kebijakan pemerintahan Pak Jokowi sampai tuntas di 2024 nanti. Yang sudah kami kerjakan di antaranya pertama, membuat Cemara 19 Channel, di mana merupakan saluran untuk membincangkan berbagai kebijakan dan isu publik melalui talk show dan monolog. Kedua juga ada Sekolah Politik Indonesia, instrumen pendidikan politik, aktivis muda, lintas partai politik melalui kursus, dan kita juga selenggarakan berbagai webinar. Kami berpikir bahwa kontinuitas, improvement, dan achievement adalah sesuatu yang sangat penting bagi bangsa ini, baik untuk saat ini dan masa mendatang. Bukan hanya sebagai bagian dari nation building, namun juga amanah konstitusi. Kami mengharapkan setiap pemerintahan mewariskan suatu legacy, suatu karya masterpiece, baik berupa nilai-nilai kehidupan maupun suatu achievement dalam pembangunan yang bisa menjadi acuan atau role model bagi masyarakatnya. Bapak Ibu Saudara, karena itu pada sore ini rekan kami Mas Darman Prasojo PhD atau biasa dipanggil Mas Darmo meluncurkan buku karya beliau, Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia. Mas Darmo secara unik menuliskan buku ini bukan hanya semata-mata capaian Pak Jokowi selama 6 tahun pemerintahannya hingga saat ini, namun lebih dari itu, apa kaitannya dengan hakikat terdalam dari benak pikiran Pak Jokowi dan masa lalunya. Bagaimana values, nilai-nilai keutamaan Pak Jokowi. Dari sisi masyarakat biasa barangkali, orang akan mudah mengkaitkan atau mengasosiasikan Pak Jokowi dengan seorang presiden yang membangun infrastruktur secara intensif, membangun dari pinggir, konektivitas, tol laut, problem solver, dan sebagainya. Disinilah Mas Darmo akan mengkaitkan asosiasi-asosiasi realitas tersebut sebagai suatu gambaran yang utuh tentang program kebijakan dan kebijakan Pak Jokowi. Kami Cemara Institute berharap supaya program dan kebijakan Pak Jokowi dipahami dengan baik dan komprehensif oleh masyarakat. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih Mas Hendarmo Indrasmo. Luar biasa beliau sebagai Direktur Eksekutif Cemara 19 telah sedikit menyampaikan pesan-pesan mengenai Cemara 19 sendiri dan bagaimana ke depan program-program beliau yang pimpin. Baik, rekan-rekan media sekalian, tanpa memperpanjang waktu, untuk menghemat waktu, saya ingin sekali lagi menampilkan sebuah buku ini yang akan nanti dikupas oleh penulisnya ya. Jadi sebelum masuk ke puncak acara, saya beri kesempatan rekan-rekan yang nanti akan bertanya kepada Mas Darmo khususnya. Silakan teman-teman tulis di chatbox, nanti saya akan upayakan untuk saya bacakan, mudah-mudahan bisa terbacakan semuanya ya. Dan bagi rekan-rekan media yang hadir di studio Cemara 19 di sini, nanti boleh kita open mic untuk teman-teman. Sabar, kita langsung ke acara puncak kepada Mas Darmawan Prasojo PhD. Mas Darmo, selamat sore Mas Darmo. Selamat sore, ini terima kasih, luar biasa. Mas Darmo yang buka masker, saya yang tutup. Ya. Sehat Mas Darmo? Alhamdulillah. Selamat sore para pemirsa, rekan-rekan semuanya, rekan-rekan dari media, ini suatu kehormatan bisa hadir di sini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Mas. Ini jadi tanpa rencana yang panjang lebar tinggi, rupanya banyak sekali yang sudah bergabung di sini media. Saya juga tidak tahu di mana lokasi beliau. Nah, baik Mas Darmo, kira-kira ini dalam menyusun atau menulis buku ini ya, Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia. Oh ya, yang belum kenal Mas Darmo ini, beliau 5 tahun bekerja di kedeputian di kantor staf presiden. Jadi sangat tentu kita paham beliau sangat dekat dengan sosok presiden kita dan beliau memiliki kesempatan yang saya sendiri juga ngiri nih bisa dekat sama beliau sepanjang lama dan berada di dapur istana dan begitu. Baik, Mas Darmo, dipersilakan Mas tentang peluncuran buku ini. Gimana menurut Mas Darmo? Buku ini kalau dibilang buku teknokratik, iya. Tapi juga mengupas karakter dari Pak Jokowi, iya juga. Jadi ada di tengah. Nah kebetulan, alhamdulillahirobbilalamin, saya mendapatkan kesempatan luar biasa. 5 tahun sebagai deputi di istana. Sehingga itu ada suatu, kalau imajinasinya itu ruangan yang kedap.
back office yang hening, Hmm. sehingga saya bisa melihat, mendengar, merasakan proses pengambilan keputusan. Dan dari situ banyak sekali hal-hal yang saya merasa sendiri terkejut dengan proses pengambilan keputusan itu. Yang akhirnya setelah saya tidak bertugas di istana, dalam proses itu ini terkumpul menjadi satu tulisan, yaitu Jokowi mewujudkan mimpi Indonesia. Dan di sini tagline-nya adalah memahami pembangunan berbasis karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Kata kuncinya ya. Nah, itu kunci. Berbasis Nah, karakter dan nilai saya kemanusiaan. bisa bercerita. Suatu ketika saya bertemu dengan Profesor Subroto. Insya Allah beliau diberi kesehatan. Nah, itu berkah. Amin. Amin. Beliau sudah sepuh. Itu. Amin. Pegawai ekonomi dari zamannya Pak Harto. Menteri Energi zamannya Pak Harto. Amin. Dan kekuatan pemikir yang luar biasa, yang legasinya sampai ini. Beliau menyampaikan ke saya, Mas Darmo, Pak Jokowi ini presiden yang sangat-sangat Pancasilais. Oh iya Bapak. Bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa mengelaborasi. Begini Mas, zaman saya dulu menjabat Menteri Energi, ternyata banyak daerah itu harga BBM-nya mahal sekali. Kemarin itu sempat 40.000, 30.000, 50.000. Iya. Nah, beliau menyampaikan, nah kalau harga BBM-nya 40-50.000, itu kan banyak sekali penduduk yang tinggal di daerah terpencil itu menjadi miskin karena secara struktural tidak punya akses terhadap energi. Contoh, ikannya itu berlimpah, tapi tidak bisa menangkap ikan karena tidak ada BBM. Kalau ada BBM pun sangat mahal. Sehingga kegiatan menangkap ikan itu menjadi kegiatan mewah. Bukan lagi kegiatan ekonomi untuk agar bisa sejahtera. Nah, beliau mengatakan ini, Mas Darmo, kan ada Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sila kelima. Sila kelima. Ya. Yang sekarang banyak generasi yang kadang lupa. Ya. Nah, kok saya waktu itu tidak kepikir bahwa dengan adanya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, negara harusnya hadir. Tapi Pak Jokowi, beliau rasanya punya rosok. Tepos liru. Welas asih. Bagaimana ini sudah puluhan tahun merdeka, kok masih ada saudara kita masih hidup dalam keterbelakangan. Ini rosok. Nah, saya jawab, Bapak nyuwun sewu, Pak. Saya waktu mengambilan keputusan itu, saya sama dengan Bapak. Karena kalau hitung-hitungan cost benefit analisisnya tidak masuk, Pak. Tapi kalau dari sudut pandang feelingnya, rosone, tepos liro, welas asih, empati, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah ada di situ dari dulu, tetapi ternyata banyak hanya sebagai catatan di atas kertas. Nah, ini Pak Jokowi dengan rosonya itulah bisa bagaimana ideologi ini bukan hanya ideologi secara abstrak, tetapi sebagai working ideologi bisa dioperasionalisasikan. Nah, ini ada rosonya ini. Ada rosonya itu. Nah, inilah yang saya selama mendampingi di istana, ini ada kacamata yang berbeda. Ini dari mana kacamata ini? Dan nanti dalam buku ini dikupas. Karakter Pak Jokowi, kemudian dampaknya terhadap teknokratiknya seperti itu. Ini contoh yang lain. Contoh, ada bantuan tunai langsung. Atau bantuan langsung tunai. Itu di situ, dalam satu hari, yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai ini harus ngantri. Antrinya panjang. Nah, kebetulan yang mendapatkan BLT ini priai-priai sepuh dari keluarga tidak mampu yang kadang-kadang secara fisik sudah tidak mampu bertahan dan ini harus ngantrinya sampai panjang. Akhirnya banyak yang kepanasan, kehujanan, kemudian ada yang pingsan.
dari Pak Jokowi simpel sekali. Saya ingin saudara-saudara dari keluarga tidak mampu maupun yang sudah sepuh itu mendapatkan hak bantuan dari pemerintah itu tanpa kepanasan, tanpa kehujanan, makanya ditransfer langsung adalah kartu-kartu tersebut. Jadi idenya sederhana sekali, simple. Nah, kemudian mengenai anak-anak dari keluarga tidak mampu. Beliau sendiri karena latar belakangnya itu dari keluarga yang biasa-biasa, cenderung dari keluarga ekonomi lemah, tinggal di bantaran sungai yang dulu, itu paham betul bagaimana keluar dari kemiskinan itu lewat pendidikan. Tetapi beliau juga paham bayar sekolah itu tidak begitu mahal. Tetapi banyak sekali anak-anak dari keluarga tidak mampu putus sekolah itu kalau ke sekolah tidak pakai seragam, nggak pakai sepatu, nyeker, gitu. Berenang. Ke sekolahnya pakai tas kresek. Nah, itu sudah itu kelihatannya nanti jadi minder. Nah, ini muncul. Jadi beliau kelihatan, kerasnya kelihatan di situ. Ya. Saya ingin memastikan setiap anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa beli tas sekolah, bisa beli kaos kaki, bisa beli sepatu, bisa beli buku, bisa beli seragam. Jadi kami ini sebagai pembantunya, kenapa Bapak Presiden sampai detail itu? Sampai sedetail itu, Mas. Sedetail itu. Dan soulful sekali, menjiwai sekali dalam melontarkan itu. Nah, kenapa? Karena masa lalu beliau itu paham betul dari keluarga tidak mampu. Untuk keluar dari lingkar kemiskinan ini, ya harus lewat pendidikan. Untuk itu, arahnya jelas. Saya ingin semua generasi muda kita. Itu menjadi pintu masuk ya Mas ya? Itu harus bisa punya hak bermimpi masa depan lebih baik daripada kita. Dan ini adalah perjalanan yang beliau lalui. Makanya ada filtering ini. Ini menganalisis pembangunan dari karakter. Jadi ini latar belakang buku dan setiap ada program pembangunan, kami yang di dalam itu ada ceritanya. Iya. Tetapi ada konteksnya. Dan beliau itu soulful sekali. Ini karena kami di istana 5 tahun, dan di sini kami itu dalam ruang back office, kami hening. Ini ruangan yang hening. Ya. Arahan beliau kami pelajari. Kami terjemahkan seperti apa pelaksanaannya. Nah, memang dalam pembangunan itu ada proses birokrasi yang namanya perencanaan. Ya. Begitu perencanaan sudah selesai, penganggaran. Baru kemudian pelaksanaan dengan kementerian terkait. Nah, tentu saja dalam mengkomunikasikan ke publik, misalnya kartu Indonesia Pintar, nanti yang muncul adalah 19 juta kartu Indonesia Pintar sudah terbagikan. Sedangkan proses yang di dalam istana ini sering tidak tersampaikan. Masaknya bagaimana? Masaknya bagaimana? Nah, untuk itulah buku ini berusaha mengupas proses memasaknya itu, dan dalam hal itu muncullah rasa, muncullah karakter dari pembangunan. Sedangkan kalau dari birokratik teknis tadi munculnya adalah angka-angka, program-program. Nah, buku ini adalah bagaimana menggabungkan antara teknokratiknya ada mengenai pembangunan, tetapi karakternya juga di dalam. Jadi proses penulisan bukunya seperti itu. Di dalam buku ada tagline-nya yang berkarakter dan berkemanusiaan ya Mas ya. Menurut Mas Darmo dari personality beliau itu karakter kuat yang mana dalam keberpihakan terhadap kemanusiaan Mas? Pertama itu adalah welas asih. Welas asih. Welas asih. Keberpihakannya itu sangat-sangat jelas. Jadi misalnya, kemudian beliau itu seorang yang bekerja keras. Bekerja keras. Kemudian rendah hati Anda pasor dan penuh dengan empati. Makanya begitu beliau keliling Indonesia melihat suatu potensi luar biasa, tetapi adanya kemiskinan yang kita sebut kemiskinan yang terstruktur,
Itu gimana sih Mas maksudnya kemiskinan terstruktur itu dalam bahasa awamnya gimana? Bahasa awamnya begini. Saya sering dengar itu tuh. Bahasa awamnya tadi seperti ini. Ah, Beliau datang ke suatu area, ikannya luar biasa, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Tapi pertanyaannya, kenapa kok penduduk di situ miskin? Padahal pantainya itu cantiknya luar biasa, ikannya berlimpah. Nah, beliau begitu itu melihat bahwa, nah bagaimana akses terhadap pendidikan belum ada, akses terhadap kesehatan belum ada, ya, akses terhadap energinya juga masih berat. Ya. Contohnya tadi mau beli BBM 40.000 per liter. Kalau 40.000 per liter itu barang mewah, bukan barang ekonomi untuk kegiatan ekonomi. Nah, akibatnya apa? Di tengah ikan yang berlimpah, tapi penduduk di situ tidak bisa memanen. Bagaimana melaut 40.000 per liter? 5 liter sudah 200.000. Ya, bergerak sedikit, habis itu. Dan nanti ikan yang ditangkap harganya menjadi tidak kompetitif, sangat mahal. Ya. Nah, untuk itu beliau melihat bahwa saya ingin memuliakan rakyat yang ada di daratan kecil. Nah, untuk itulah makanya beliau itu tidak mau disebut Bapak Infrastruktur. Tujuannya bukan bangun infrastruktur. Tujuannya adalah bagaimana memakmurkan rakyat. Kok ada sumber daya alam nganggur, ada lahan tidur, ada potensi objek wisata nganggur. Nah, untuk itu beliau kemudian mulai bagaimana ya? Oh ya sudah, BBM-nya harus murah, makanya ada BBM satu harga. Program BBM satu harga. Kemudian ada objek wisata yang masih kosong, tidak ada yang datang ke situ. Nggak ada yang datang, nggak ada datang uang juga ya Mas? Nggak datang uang. Makanya kegiatan masyarakat di situ juga banyak nganggur. Nah, pertama, dia langsung menanyakan, bagaimana cara ke sini? Ya Pak, kami naik perahu, Pak, naik kapal, naik ini, kalau beliau naik helikopter. Tapi kalau wisatawan kan tidak bisa. Nah, untuk itu, beliau ngecek bandaranya seperti apa. Oh, landasan pacunya pendek. Bandaranya gedungnya kumuh, WC-nya bau. Nah, kemudian jalan dari bandara ke objek wisatanya masih belum dibangun, belum sampai sudah capek. Capek itu. Nah, untuk itulah beliau membangun infrastruktur itu bukan sebagai tujuan. Makanya beliau tidak ingin dianggap sebagai bapak infrastruktur. Tetapi tujuannya adalah bagaimana infrastruktur ini. Ada banyak sekali lahan-lahan yang nganggur, potensi objek wisata yang luar biasa, sumber daya alam yang tidak bisa digunakan, yang juga nganggur, sehingga adanya kemiskinan struktural ini. Pembangunan infrastruktur itu adalah sarana agar ini semua bisa dimanfaatkan untuk rakyat. Jadi infrastruktur itu hanyalah sasaran anak-anak. Itu milestone. Ini menarik Mas Darmo. Pembangunan infrastruktur bukan tujuan, tapi sebuah sasaran ya Mas ya. Milestone. Sebuah milestone ya Mas ya, sebuah antara ya untuk itu. Nah, ini banyak yang bertanya Mas. Saya kalau ngikutin di media itu kan rakyat nggak makan beton Mas, nggak makan aspal gitu. Nah, pembangunan infrastruktur ini kaitannya kan tujuan ke kemakmuran tadi ya Mas ya, kemakmuran kesejahteraan. Kira-kira yang Mas Darmo sekarang kan bidangnya sekarang di pelistrikan nih Mas. Kira-kira dengan membangun infrastruktur misalnya jalan tol apakah di Sumatera atau di Lampung di mana ini ada nggak sih trigger-trigger sebuah indikator yang bisa kita lihat terjadinya pertumbuhan ekonomi sekitar jalan tol kurang lebih seperti apa Mas? Nah, kita perdalam. Tadi infrastruktur bukan sebagai tujuan tapi sebagai milestone. Nah, kami sendiri awal-awalnya agak bingung. Ini apa ini? Ini mimpinya Pak Jokowi apa ini? Nah, beberapa waktu lalu, ini belum lama ini, beberapa bulan, saya kebetulan bertugas di PLN, itu ngecek. Nah, ini ngecek, ya kan? Ini Bapak Setrum ini. Di Indonesia ini pertumbuhan kebutuhan listrik yang tertinggi di mana sih? Lapor nih, Direktur Regional pada lapor. Di sini. Nah, ada satu daerah yang pertumbuhan listriknya itu tinggi sekali 11%. Padahal di tempat lain saat ini hanya 4%. Ada yang 3, sekian persen, ada yang 5%, 11%. Ini 11, 2 digit. 11%.
Tinggi sekali. Hmm. Lah kami bayangkan, listrik itu untuk apa sih? Ya untuk kegiatan ekonomi. Ada industri, ada peternakan, ada pertambangan. Yang intinya ini pasti positif. Iya, iya. Nah, kemudian kami cek. Ternyata pertumbuhan listrik yang tertinggi di Indonesia itu adalah di Lampung. Nah, kami cek. Lampungnya di mana? Lampung. Nah, ternyata Pak Jokowi ini membangun jalan tol Trans Sumatera. Nah, jalan tolnya Pak Jokowi Trans Sumatera ini tidak sama lokasinya dengan lintas Sumatera, jalan yang nasional dulu. Oke. Jadi jaraknya ada yang 30 km dari situ, 70 km, sambung. Jalur Bakahuni, Palembang, kemudian Jambi, Pekanbaru, Medan sampai Aceh, kemudian siripnya dari Palembang sampai Bengkulu, dari Pekanbaru sampai ke Padang, dan juga di Sumatera Utara juga ada sirip-sirip gitu. Nah, artinya apa? Pembangunan Trans Sumatera ini dirancang bukan untuk mengurai kemacetan. Oke. Karena kalau mengurai kemacetan itu seperti Pantura digabung dengan jalan Trans Jawa, tol Trans Jawa. Itu hanya jaraknya 3 km, 2 km, itu untuk mengurai kemacetan. Paralel. Tapi kalau di Sumatera, jalan tol Trans Sumatera itu adalah untuk membuka daerah-daerah yang tadinya terisolasi, tidak ada konektivitasnya, menjadi daerah yang terbuka, agar, ini idenya Pak Jokowi ini, agar daerah itu bisa ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Dan tadi tak ada pertumbuhan listrik itu salah satu indikator di Lampung. Nah, kita lihat sekarang Bakahuni, Tebanggi Besar, Kayu Agung sampai Palembang. Bangunnya berat-berat. Begitu mau masuk Palembang, ada rawa-rawa, ada lahan gambut, tempat main gajah. Itu kemudian harus divakum dulu. Kadang-kadang harus ada yang elevated dan lain-lain. Jadi tolnya itu berat sekali kalau dilihat dari atas bahkan. Saking beratnya itu, berkelok-keloknya itu seperti anaconda itu yang muter-muter. Karena ditutupi air itu. Nah, kalau kita melihat, begitu dibangun jalan tol itu, di exit-nya, coba bayangkan, dari Bakahuni sampai Palembang sebelumnya 12 jam. Sekarang hanya 3,5 jam nembus. Ditambah daerah-daerah itu tadinya tidak bisa dirambah, bisa jadi dirambah. Dan kami dari PLN kaget karena pelanggan-pelanggan baru di sekitar exit tol itu tegangannya bukan 220, tegangannya 20.000 volt. Artinya ini adalah industri. Nah, kita cek lagi. Memang daerah itu ada perkebunan, ada tambang, dan lain-lain. Dan tadinya itu lahan tidur. Tidur. Siapa yang mau menggunakan? Ini contoh. Dulu, pisang kita Sunrise, itu bukan dari Lampung. Pisang Sunrise. Banyak diimpor dari Brasil, dari Thailand. Nah, begitu itu dibuka, ini sekarang perkebunan tumbuh. Pertambangan di situ tumbuh. Pertama ada energi listriknya, kita bangun juga kesediaan listrik. Ditambah ada konektivitas, lahan yang tadinya nganggur, ini dalam benaknya Pak Jokowi, ini akan mau saya hidupkan ini. Ini potensi yang tadinya tidak bisa dimanfaatkan, harus bisa dimanfaatkan betul. Menjadi lahan yang terbuka untuk kegiatan ekonomi baru. Yang kalau kita mendengar itu dalam ratas itu, saya memastikan agar ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru agar bisa memakmurkan rakyat yang ada di situ. Nah, ini contoh. Begitu Bakahuni, Tebanggi Besar, Kayu Agung, Palembang tersambung. Exit-nya itu sirip ikannya di sana, bisa misalnya bakalan ternak dari Australia masuk ke sana, dibesarkan karena lahannya luas, begitu dikirim ke Jakarta melalui jalan tol cepat sekali. Ini adalah kegiatan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, apakah berhenti di situ? Ini sedang dibangun dari Palembang ke Bengkulu. Apakah proses yang sama akan kejadian? Insya Allah kejadian. Kami juga melihat yang tol di Sumatera Utara sama. Begitu ruas itu terbangun, mulai muncul juga pelanggan-pelanggan baru di sekitar tol. Nah, ini Palembang, Jambi, dari Jambi Pekanbaru, siripnya ke Padang, kemudian jalan Trans Sumatera sampai Medan. Nah, di Padang, alamnya cantik.
wisatanya luar biasa. Begitu ada jalan tol yang nanti jarak tempuhnya bisa cepat, banyak sekali wisatawan yang masuk ke Padang. Tetapi dari Padang juga bisa berdagang karena suatu konektivitas yang luar biasa. Wah, itu artinya bahwa Sumatera, sorry to say, bahwa kemarin itu potensi sumber daya alamnya luar biasa, tetapi masih banyak daerah-daerah yang tertutup. Jadi ini berbeda, Mas, konsepnya antara Trans Jawa dengan Trans Sumatera tadi berbeda ya. Dan ini adalah kami di awalnya sering gagal paham. Maunya Pak Jokowi apa? Apakah mau bangun infrastruktur? Ternyata dari sini kelihatan bahwa infrastruktur itu adalah sarana memfasilitasi agar daerah itu bisa terbuka untuk investasi. Ini sarana memfasilitasi agar rakyat di situ bisa lebih makmur lagi. Ini menarik, Mas Darmo. Tadi membangun jalan tol untuk menyiapkan infrastruktur. Lalu Pak Jokowi saya lihat ngikutin program-program beliau ya, pos lintas batas negara. Nah, kalau soal PLBN ini bagaimana pemikiran beliau sehingga itu kita tuangkan jadi program-program pembangunan kawasan perbatasan itu, Mas? Seperti apa? Beliau ini kan tadi ada karakter welas asih ya. Begitu masuk ke perbatasan daerah yang terluar, beliau melihat ketertinggalan. Suasana kebatinannya tentu saja penuh dengan keprihatinan. Wah, perbatasan dengan negara prihatin. Ini contoh di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Kalimantan, Malaysia, ya. Beliau melihat KTP-nya Indonesia. KTP-nya Indonesia. Tapi ekonominya ikuti Malaysia. Apakah tidak menyedihkan? Uangnya ringgit. Nah, untuk itu beliau mencanangkan bahwa ini bukan lagi pembangunan Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Indonesia sentris. Dan inilah ada pengejawatan itu seperti itu. Nah, yang pertama dilakukan adalah beliau paham betul bahwa sumber daya alam di perbatasan itu luar biasa. Tetapi ini halaman belakang yang jembrung, yang nganggur. Sedangkan di daerah Malaysianya terbangun dengan baik dengan infrastruktur yang sangat memadai, konektivitasnya luar biasa, artinya kekayaan alam kita malah disedot ke Malaysia. Mohon izin saya terjemahkan, Mas Darmo. Jembrung itu terbengkelai. Terbengkelai. Dilanjutkan perjembrungannya tadi, Mas Darmo. Betul. Nah, pertama, beliau paham bagaimana perlu dibangun agar sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan. Pertama, bagaimana dimanfaatkan? Mau ke sana saja yang bisa datang ke sana pasukan TNI, pakai ransel, pakai off-road, pakai off-road dan semuanya. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam di situ? Kalau ke sana saja yang bisa hanya TNI. Bawa badan aja berat. Badan berat dengan senjata itu. Nah, untuk itu beliau mencanangkan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan. 1.900 km. Itu di mana, Mas? Dibangun dari mana? Dari ujung sampai ujung. Yang berbatasan dengan Malaysia. Berbatasan dengan Malaysia. Nah, tantangannya berat. Wah, berat. Nah, untuk itu beliau memerintahkan kerahkan seluruh kekuatan yang ada di negeri. PUPR itu Pak Basuki. Itu luar biasa Pak Basuki. Bapak luar biasa. Bapak Dendles modern. Kerahkan juga TNI Angkatan Darat pasukan Zeni. Yang kemudian menembus jurang, kemudian itu menembus hutan, ini semuanya itu luar biasa. Nah, jadi yang bangun tentara, dengan PUPR bekerjasama. Artinya beliau mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di negeri ini untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ini mulai terbangun. Nah, kemudian di saat bersamaan, misalnya di Entikong itu, kemudian di Aruk, di Nanga Badau itu, nah di Entikong sebagai contoh. Itu perbatasan di sana Kucing. Nah, bisa dilihat apa push factor-nya. Push factor-nya ya di Kucing. Di Entikong-nya itu yang menggunakan resources dari Malaysia. Nah, untuk itu jalan dari Pontianak ke Entikong diperbaiki. Di saat bersamaan, dibangunlah pos lintas batas negara yang megah untuk menunjukkan pride. Tapi juga konsepnya bukan hanya di situ. Bahwa ini beliau paham betul itu. Begitu melihat suasana di sana, ini transit. Nah, kalau transit itu biasanya ngisi bensin, makan, tapi udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, untuk itu
disitulah dibangun semua fasilitas yang ada di sana. Ini seperti Jakarta. Jakarta ini apa? Kota transit, wong dulu Sunda Kelapa. Ya. Mau jalan ke Bogor sama ke Bandung, tetapi menjadi kota baru. Jadi hub ya, Mas. Nah, ini dibangun hub. Begitu ada hub, ada penginapan, kemudian pegawainya juga tinggal di situ, kemudian juga disediakan kesehatan, pendidikan, kemudian juga sumber daya alam di situ mulai menggeliat. Kegiatannya luar biasa. Sekarang jam 6 pagi, wah orang udah berbondong-bondong di sana, dari Malaysia muncul, dari Indonesia juga muncul. Kemudian juga kita menengarai penerbangan dari Pontianak ke Kucing. Itu meningkat. Karena apa? Karena exchange, trading antara kedua belah negara ini dengan dibukanya Antikong ini, itu menjadi lancar. Jadi meningkat. Artinya apa? Dari pihak Indonesianya juga makmur, dari Malaysianya juga ini bertetangga yang baik, tetapi yang lebih penting lagi dulu tidak balance. Neraca perdagangannya ya, Mas. Tidak balance. Sekarang mulai balance. Banyak barang masuk. Artinya ini mengubah konsep bahwa perbatasan itu halaman belakang, tapi ini sebagai ujung tombak, titik-titik pertumbuhan ekonomi. Itu pidatonya beliau. Nah, awalnya kami itu bingung. Jadi etalase. Aduh, Bapak Presiden ini maunya apa? Tapi begitu lihat hasilnya, wow, maunya begini. Ini juga sama, discount. Sekau itu perbatasan dengan Papua Nugini. Papua dan Papua Nugini. Dengan Jayapura. Iya. Nah, memang kalau itu push factor-nya dari kita. Oh, oke. Memang Papua Nugini kalah maju dibanding Indonesia. Akan take benefit dari situ. Itu. Tetapi juga tidak terbangun dengan baik. Nah, arahan dari Presiden dibangun pos lintas batas negara. Nah, di situ apa potensinya? Pasar. Karena Papua Nugini akan datang ke Indonesia untuk membeli bahan pokok dan lain-lain. Dibangun pasar di situ. Luar biasa. Nah, memang kami melihat juga pasarnya masih pasar tiba. Seminggu berapa kali kemudian ini. Tapi arahan dari Pak Presiden itu sampai titik. Kalau memang butuh ekspansi dari pasar, kita bangun agar rakyat di situ bisa memanfaatkan dari suatu trading ekonomi seperti ini. Nah, ini menarik Mas Darmo. Tadi infrastruktur jalan tol kan itu darat ya, infrastruktur perbatasan juga perbatasan darat. Adakah dampak dari pembangunan infrastruktur kaitannya konektivitas udara terhadap potensi ekspor, khususnya Indonesia Timur misalnya, itu dengan membangun bandara atau fasilitas ini bisa meningkatkan ekspor gitu? Sejauh ini gimana, Mas? Tadi sekali lagi ya, bahwa pos lintas batas negara, gedung, dibangun fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sumber daya alam dimanfaatkan. Hasilnya apa? Infrastruktur, oh iya itu kasat mata. Jelas. Hasilnya yang jelas adalah rakyat di daerah itu pertama muncul pride, kebanggaan. Tapi tujuan beliau akhirnya bukan infrastruktur itself, tetapi kemakmuran dari rakyat yang ada di situ. Ultimate goal-nya untuk kemakmuran. Goal-nya itu. Makanya sekali lagi beliau tidak ingin dilihat sebagai bapak infrastruktur. Infrastruktur is a milestone to reach to give prosperity kepada penduduk yang ada di situ. Nah, kemudian mengenai bandara. Misalnya sebagai contoh di Manado. Landasan pacunya panjang untuk bandara internasional. Perintah beliau jelas, perpanjang. Agar ini bisa menjadi bandara internasional. Itu sudah dilakukan. Sudah. Nah, dalam proses itu kita melihat dengan menjadi bandara internasional, juga di Sulawesi juga dibangun itu infrastruktur, kita melihat ada beberapa yang anomali. Contoh, selama seminggu ini kita mendeteksi ada ekspor durian. Nah, ini. Oh, durian. Durian. Dari mana ke mana? Dari Sulawesi, durian dari Palu dibawa ke Manado, karena ada bandara internasional, dia ekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan durian dari Sulawesi yang terbaik. Katanya luar biasa itu. Katanya duriannya lebih enak daripada durian montongnya Thailand. Oh. Makanya di Jepang laku keras. Nah, ini hebat cita-cita sekali. unik di mana pembangunan infrastruktur bandara memberi kemakmuran bagi petani durian yang di sebelumnya Sulawesi. tidak pernah bermimpi duriannya sampai ke Tokyo ya, Mas ya. Betul. Nah, contoh yang lain. Bahwa apakah ini para
awak-awak media tahu bahwa ekspor ikan dari pelabuhan udara Manado ke Jepang itu ongoing. Dalam itu selalu ada ekspor. Iya. Di mana ikan-ikannya adalah ikan-ikan yang premium. Ikan premium. Kesukaannya orang Jepang ya Mas. Kesukaan orang Jepang. Kemudian misalnya dari Ambon kita lihat bandaranya belum internasional, tetapi mereka kemudian mengirim ikannya ke Manado. Dari Manado langsung bisa dikirim ke Jepang. Di Narita di sana. Sudah diterima, ada pasarnya, ada off-taker-nya, di mana mereka juga sangat happy bahwa kualitas ikannya luar biasa. Iya, ikan segar ya Mas, ikan tude gitu. Wah, ini luar biasa. Nah, contoh di biak. Nah, kebetulan biak ini memang landasan pacunya sudah sangat memadai. Ini kan ada 3 ya. Itu panjang ya, tinggalan Perang Dunia Kedua dulu Mas. Itu paling panjang, Soekarno-Hatta sekitar 4 kilo, ini sekitar 3,7 km. Panjang. Yang dulu Garuda pernah transit ke situ waktu mau terbang ke Amerika. Ke Amerika Serikat, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, dari situ sedang disiapkan bagaimana bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat di sekitar itu. Ya, itu pertama adalah ini sumber daya maritim harus diproses di situ. Dari sana bisa diekspor. Karena begitu ada proses, ada off-taker di situ, ada industri maritim di situ, ada nilai tambahnya. Menciptakan lapangan kerja, memberi kemakmuran. Di saat bersamaan tentu saja dengan adanya kemakmuran, ada infrastruktur dasar terhadap akses terhadap air bersih, akses terhadap listrik, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini sedang disiapkan. Bagaimana nanti dari biak bisa ditembakkan ke Hong Kong, ditembakkan ke Cina, ditembakkan ke Jepang, pasar internasional, saat ini sedang disiapkan industri hilir maupun hulunya. Karena di sini perlu adanya feedstock yang cukup, tetapi sumber daya alam di situ memang maritimnya sangat kaya. Luar biasa. Jadi, kita melihat sekali lagi bahwa memang perlu adanya infrastruktur yang memadai. Dengan catatan, infrastruktur is not the end. Infrastructure is the mean. Untuk mencapai sasaran. Tahan dulu Mas Darmo, sebentar Mas Darmo. Saya ingin memberikan pengumuman kecil kepada teman-teman media biar nggak ngantuk nih. Sambil nanti Mas Darmo kalau ada yang mau ditanya saya persilakan, tapi sebentar aja saya. Jadi teman-teman media ini saya dapat kabar chat kecil ini dari panitia. Rekan-rekan yang dari tadi baru hanya ngelihat bukunya saja. Nah, ini Cemara 19 Institute menyediakan buku di Jalan Cemara nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat. Saya ulang ya. Jalan Cemara nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat. Kopi gratis khusus untuk kawan-kawan media. Ya, yang di sini nanti pulang kita bisa berikan. Yang ada ikut Zoom, silakan datang. Besok mulai hari Senin di jam kerja dari jam 10 sampai jam 15 sore. Datang cukup tunjukkan ID card media atau ID card wartawan Anda ya. Silakan dapat kopi gratis dari Cemara 19 Institute ya. Nah, ini luar biasa selama persediaan masih ada. Tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya cukup teman-teman media. Yang pengen mengupas tuntas nanti mungkin kalau mau tanya lagi sama Mas Darmo soal isi bukunya, boleh ya. Silakan sekali lagi akan disediakan selama persediaan masih ada ya. Yang dari luar kota bagaimana? Dari luar kota boleh screenshot aja ini Zoom ini, titipkan teman wartawan di Jakarta, tolong ambilin buku, dibikin gampang. Jadi tidak dibikin sulit, disediakan bukunya, ini masih ada nanti khusus dari Cemara 19. Baik, Mas Indrasmo silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan Mas. Iya Mas, ini Mas Darmo. Saya dengar Pak Jokowi ini banyak menyelesaikan program-program mangkrak. Itu ceritanya gimana? Dalam proses perjuangan bangsa di setiap pemimpin itu ada zamannya. Setiap zaman ada pemimpinnya. Itu. Ini contoh. Sekarang kita bersyukur gitu ya. Mau ke Semarang hanya 5,5 jam. Lebaran kok tidak macet, tapi romantisme lebarannya bagaimana? Dulu masih ingat Simpang Jomin. Simpang Jomin itu masih ingat. Macet terus itu dari tahun 95 udah macet. Makanya di tahun 97 tol Trans Jawa itu sudah dilelang oleh Bappenas. Tahun 97 zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto.
Oh, itu sudah ada. Sudah dilelang. dilelang. Gitu. Konsesinya sudah ada pemegang. Tetapi pada zamannya Pak Jokowi itu memegang pimpinan di negeri ini 19 Oktober 2014 tolnya belum ada. Apakah tahu bahwa tol Trans Sumatera ini bagian dari MP3I? Pernah dilelang juga, tapi tidak berjalan dengan baik. Nah, disinilah bahwa kita melihat karakternya Pak Jokowi di masa mudanya dari keluarga tidak mampu. Itu ya harus kerja. Kalau ada masalah, itu kelihatan sekali. Dipetakan. Apa toh masalahnya? Dan itu diurai satu persatu. Dalam hal ini, beliau punya stamina yang luar biasa, etos kerja yang luar biasa, makanya disebut kabinet kerja. Ini makanya kalau kita melihat di dalam, kadang-kadang pernah itu sehari rapat kabinet terbatas 5 kali sehari. Dari pagi sampai itu. Dan persiapannya itu satu ratas itu bisa sampai 3-4 jam. Artinya ini selama berhari-hari beliau hanya mempersiapkan ini. Nah, kemudian apa yang membuat ini mangkrak? Misalnya lelang yang tidak berhasil dengan baik karena keekonomiannya kurang bagus. Ya beliau menggunakan instrumen apapun yang beliau pegang. Aturan, kebijakan, regulasi untuk agar ini bisa berjalan. Misalnya untuk penugasan. Kalau memang komersialnya kurang bagus, ada dana APBN. Misalnya di situ bisa dengan public private partnership atau KPBU, gunakan KPBU. Pembebasan lahan itu berat karena belum ada dana, ya dikasih dana talangan. Jadi bukan ganti rugi tapi ganti untung dan lain. Ini permasalahannya 1001 macam. Ada konsesi ternyata diambil oleh suatu korporasi yang sudah tidak berjalan. Ya diambil, bagaimana diselesaikan. Ini satu-satu. Beliau itu sangat-sangat staminanya luar biasa. Rajin, disiplin, dan sabar dalam menghadapi ini. Problem solver. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini sejarah menorehkan. Tol Trans Jawa rampung. Dan mohon maaf ini, ruas tol Trans Jawa yang ada sekarang sesuai dengan kepemilikannya sama plek dengan ruas tol Trans Jawa yang dilelang tahun 97. Bukan hal baru ya Mas ya. Jadi jalurnya sudah sama persis. Dan ini kita melihat Jalan Nasional Pantura dibangun kapan? Itu oleh Dendles 200 tahun. Om Dendles itu Mas. Nah, kita melihat bagaimana selama 15 tahun terakhir sudah berat sekali. Sudah tidak memadai. Artinya ada masalah konektivitas. Perjalanannya 30-40 km per jam dan lain-lain. Dan begitu itu tersambung dari Jakarta ke Semarang, Semarang ke Solo, Solo kemudian ke Surabaya. Nah, kemarin ada yang tertinggal. Mau ke Jogja sulit, karena sampai ke Semarang tidak ada masuk tol ke Jogja. Iya. Mau masuk Jogja harus masuk dulu ke mendekati Solo, balik lagi ke situ. Kemudian Borobudur, mau ke Borobudur tidak ada jalan tolnya. Dari naik ke bawah, dari Semarang, Bawen, muncul ke Ambarawa, Ungaran, sampai Payaman, sampai berat. Kelihatan Borobudur langsung berebet. Yang rame mana Solo. Jadi Solo. Nah, untuk itu sekarang juga ada pelabuhan udara, itu Kulon Progo, dan itu nanti akan tersambung. Yogyakarta Internasional. Begitu itu tersambung. Bahwa sekarang ada kawasan ekonomi Batam. Dulu tidak terpikir akan ada kawasan ekonomi di Batam. Bagaimana mau ke sana? Berat sekali. Nah, untuk itu dengan adanya konektivitas, lagi-lagi daerah yang sudah saturated, Tanjung Prioknya berat, ini. Nah, sekarang sedang dibangun Cilamaya, yang kemudian juga ada pelabuhan udara di Jawa Barat, kemudian ada jalan tol di sini. Ini juga membuka Jawa untuk investasi yang baru juga. Ditambah juga di Sumatera, tol yang mangkrak kemarin, yang dilelang itu gagal, sekarang sudah berjalan dengan baik. Insya Allah nanti sebelum tahun 2024 sudah tersambung 2.700 km yang membuka kunci potensi di daerah tersebut yang tadinya potensi yang lahan tidur
menjadi kekuatan luar biasa untuk kemakmuran rakyat yang ada di sini. Mas Darmo, ini tadi kita panjang lebar ngomong infrastruktur ya Mas. Sebelum kita nanti bergeser ke kesehatan dengan pendidikan Mas. Ini ada pertanyaan dari Mas Mbak atau Vicky dari Jitu News ya, yang belum dielaborasi soal makna dari judul buku yang disajikan Mas Darmo. Apa bisa dijelaskan judul dari Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia? Pak Darmo sangat tegas menyebutkan soal perwujudan mimpi Indonesia sebagai negara, bangsa, dan Presiden Jokowi selama 6 tahun ini memimpin negara dan telah berhasil mewujudkan itu. Mohon dijelaskan nih Pak, sukses selalu ya Pak. Gimana tuh Mas? Ini soal judul buku Mewujudkan Mimpi. Vicky dari Jitu News. Mas Vicky ya? Enggak, saya kurang tahu nih. Mas Vicky atau dari Jitu News ya? Jitu News ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa cara pemikiran Pak Jokowi itu sederhana. Simple. Itu berbasis bagaimana menyejahterakan rakyat. Jadi mimpi itu dari mimpinya rakyat. Bagaimana menyejahterakan rakyat. Bagaimana menyejahterakan rakyat. Itu mimpi pemimpin kita ya. Untuk itu, rakyat di mana? Rakyat di Jawa, oh iya. Rakyat di Sumatera, iya. Rakyat di perbatasan. Rakyat di Papua, di mana? Sehingga ini perlu dipahami begitu kami mendampingi beliau 5 tahun di istana. Kami paham. Focal poinnya. Infrastruktur, oh tidak. Focal poinnya jalan tol, oh tidak. Focal poinnya disinilah Jokowi mewujudkan mimpi. Sebenarnya adalah mimpi rakyat. Mimpi rakyat. Mimpi rakyat. Rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Nah, tadi sekali lagi, way forward-nya seperti apa, how are we going to do it-nya seperti apa, Pak Jokowi mampu bukan hanya dalam kerangka abstraksi, tetapi sampai detail di lapangan. Nah, makanya tadi pertanyaan dari Mas Endrasmo bahwa di tahun 2014 perjalanan bangsa ini membawa dalam situasi bahwa ini perlu pemimpin yang pendobrak, pemimpin yang doer, yang melakukan aksi di lapangan, enabler, yang betul-betul bagaimana bukan lagi dalam kerangka abstraksi, bukan lagi dalam kerangka ide-ide di atas kertas. Ini sasar langsung konkret ya. Langsung ditembakkan di lapangan. Eksekusi. Itu perjalanan bangsa. Ya. Yang makanya tadi saya bisa menyebutkan bahwa setiap pemimpin itu ada zamannya, setiap zaman ada pemimpin. Nah, zaman sekarang ini dengan kaitannya Pak Jokowi sebagai pemimpin, gimana keterkaitannya? Nah, untuk itulah, ini kan suatu perjalanan. Tadi infrastruktur terbangun. Nah, nanti juga masalah kesehatan tadi, pendidikan tadi sudah mulai dibahas sedikit. Bahas sedikit itu pendidikan. Tentu saja, it's not an ending. It's only a beginning. Karena ini yang dibangun oleh Pak Jokowi ini adalah suatu perjalanan yang masih panjang, tapi fondasi sudah dibangun. Fondasi dibangun. Nah, contoh di Amerika Serikat. Bagaimana bangsa Amerika Serikat maju? Pertama, 1800 ada namanya railroad. Dengan adanya railroad ini, kemakmuran rakyat di daerah-daerah terpencil begitu tersambung. Dia bisa jual hasil buminya, dia bisa mendapatkan yang dibutuhkan dan lain-lain. Kemakmuran naik. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua dibangunlah infrastruktur luar biasa, yaitu jalan raya interstate. Itu ya, dari interstate Los itu ya. Angeles sampai ke Florida dan itu ke lain. Cina juga begitu. Cina membangun lebih dari 220.000 kilometer jalan tol. 220.000 kilometer jalan tol. Kalau kita baru 2-3. Nah, kalau kita kemarin banyak, kan selama kita merdeka, sebelum Pak Jokowi menjabat sekitar 800 kilometer. Nah, kemudian di RPJMN di tahun 2014 sampai 2019 itu targetnya sekitar 800. Tapi luput. Nggak tercapai gitu Mas? Bukan, karena delivery-nya 1.200. Oh, luput lebih. Nah, surplus ini. Kemudian jalan nasional 2014-2019 sekitar 2.200 km target, luput lagi. Jadinya delivery-nya 4.000 sekian kilometer. Jadi kita memang tertinggal selama kemarin, tetapi kita mulai ngegas itu. Di satu,
gas, gigi 2, gas, gigi 3, sekarang sudah mulai gigi 5. Tapi ini kan kita masih mengejar ketinggalan. Nah, contoh tadi di Antikon, where do we go from here? Iya. Di jalan tol exit-nya, where do we go from here? Dari kita mau kemana? Tentu saja ini sudah ada bola lambung dari Pak Jokowi. Kami melihat bahwa para gubernur, para bupati mulai bangkit. Wah, opportunity, kesempatan di daerahku ini luar biasa. Ini suatu kesempatan bagi saya untuk memakmurkan rakyat saya di masing-masing. Sehingga mereka bisa menangkap. Fondasi yang sudah ada ini betul-betul bisa dikapitalisasi. Menjadi kekuatan untuk memakmurkan rakyat secara real di lapangan. Nah, itu kaitannya pertanyaan Mas Dedi Hasan dari Ruang Energi ini, Mas Darmo. Apa sih langkah strategis Pak Jokowi agar masyarakat bisa segera sejahtera, makmur sejahtera tadi? Langkah strategis apa kira-kira? Tadi sudah terjawab ya dari beberapa. Infrastruktur hanya salah satu sasaran antara lah, timeline gitu ya, milestone gitu ya, untuk menuju ke sana gitu ya. Jadi kalau tadi melihat bahwa begitu infrastruktur, nah ini kadang-kadang ya, ini kan sudah terbangun. Kemarin itu sempat sebelum COVID-19, pertumbuhan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari satu sektor itu yang meningkat drastis. Itu apa? Pada waktu itu adalah pariwisata. Kenapa bisa ada peningkatan drastis yang luar biasa? Ini kalau sawit, itu size dari ekonominya sekitar 400 triliun. Migas sekitar 400 triliun. Nah, kemarin sebelum adanya COVID, estimasinya itu dari pariwisata itu bahkan bisa dari 500 triliun dalam waktu 3-4 tahun mendatang. Pariwisata melebihi sawit. Melebihi sawit dari migas, dari sektor-sektor yang lain. Karena apa? Ya itu tadi. Potensi pariwisata yang masih terkunci dibuka dengan adanya infrastruktur. Bikinkan jalannya untuk masyarakat. Nah, untuk itu memang Pak Jokowi ingin dikenang bukan sebagai bapak infrastruktur, tetapi adalah bapak dalam reformasi struktural. Ini harus approach-nya harus holistik. Bagaimana ke depan persaingan dunia itu semakin tajam. Kompetisi itu menjadi salah satu tema yang kita harus selami. Nah, untuk itu beliau satu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. SDM-nya ya, Mas. Makanya program beliau ada pengentasan kemiskinan, ada stunting, bayi itu tidak boleh kurang gizi. Kalau kurang gizi harus ada program khusus untuk menangani itu ditangani secara cepat. Iya, iya. Kemudian juga bagaimana ada Kartu Indonesia Pintar. Yang tadi sudah dijelaskan. Kartu Indonesia Pintar. Jangan sampai anak-anak ini putus sekolah. Ini ada dananya, tapi jangan dibuat untuk beli pulsa, kata beliau. Beli rokok. Jangan beli rokok. Dipakai untuk beli kaos kaki, untuk itu study tour monggo. Sampai detail seperti itu. Pasang togel, aduh. Untung sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Kemudian juga misalnya untuk kesehatan. Jadi beliau juga selalu melontarkan. Ini dalam pidatonya ini. Ini begitu ada pidato kami pelajari. Sampai kami ulang-ulang. Sakit flu saja, sakit demam saja, udah sedihnya minta ampun kata. Ini pidatonya beliau ini. Itu apalagi sakit yang berat-berat. Nah, terus untuk itu rakyat kita itu takut sakit pertama ya sakit, tetapi kedua takut tidak mampu membayar. Dan beliau itu melontarkan itu dengan soulful, penjiwa sekali. Ya, ini kelihatannya pernah mengalami di masa lalu. Betul-betul merasuk. Untuk itu, beliau mengalokasikan anggaran yang cukup agar pelayanan kesehatan ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk itulah kita melihat bahwa inama amalu binniyat ini apa ya, Mas? Wah, Mas Pak Wadil itu ternyata juga ustadz juga. Nah, ini inama amalu ini semua tindakan kita itu tergantung dari niat. Jadi niat beliau ingin agar memakmurkan rakyat. Makanya tadi untuk mencapai Indonesia maju bukan hanya infrastruktur. Infrastruktur hanya sarana, tapi sumber daya manusianya ini yang saat ini menjadi penekanan bagi Pak Jokowi agar bisa lebih maju lagi. Kapasitas bangsa ini bisa ditingkatkan.
kita bisa menjadi Luar bangsa yang biasa. maju, bangsa yang Luar biasa. mandiri. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas. Dari Eri Juanda, RBK. Izin bertanya, Mas. Saya dengar pembangunan tol Pekanbaru Padang dihentikan ya. Apakah informasi tersebut benar? Nampaknya kayaknya bukan Mas Darmo nih yang jawab ya. Ini mungkin lebih soal teknis programnya gitu ini. ya. Dari Menteri PUPR ini. Ya, ini Menteri PUPR. Nanti kita tanyakan, ikutin kita di media ya. Apakah Padang Pekanbaru jalan tolnya dihentikan? Setahu saya udah ada rencana mau bikin terowongan 40 kilo dan sebagainya, kita ikuti. Tapi ini pertanyaan ini bagus. Baik, Mas. Ini ada lagi, Mas. Dari Jupriyadi Sianturi, wahananews.co. Ketika Presiden Jokowi memenangkan pemilihan presiden periode kedua, ini menarik nih Mas. Saya sangat senang dan optimis bahwa proyek infrastruktur yang digaungkan di Republik ini bisa terlaksana mendekati sempurna. Kan tetapi ketika pandemi COVID-19 mulai merebak dan masih berlangsung hingga saat ini, seakan saya pesimis nih proyek itu akan terhambat dan sulit terlaksana. Pertanyaannya, apakah pemerintah bisa memastikan bahwa mega proyek infrastruktur itu bisa terrealisir sebelum 2024? Atau seperti isu yang beredar, apakah akankah Presiden Jokowi bisa melanjutkan kepemimpinan untuk periode ketiga? Wah, pertanyaannya berat nih, urusan undang-undang ini. Undang-undang wes gak melok-melok kali itu. Nah, tapi semangatnya sama nih. Pembangunan infrastruktur dengan adanya pandemi, bagaimana dengan semacam sustainable development goal-nya nih, Mas? Kira-kira menurut Mas Darmo gimana nih? Pandemi yang dihadapi seluruh negara di dunia. Saya ini bertanya, negara mana, pemimpin negara mana yang pernah menghadapi pandemi COVID-19 dengan skala bencana seperti ini? Ya enggak ada, Mas. Dengan bagaimana penularannya luar biasa, di mana tingkat kematiannya sangat tinggi. Ya, jawabannya betul, Mas. Di dunia ini belum ada. Sehingga standar operasi baku seperti apa untuk merespon ini? Banyak negara yang langsung kemudian respon. Lockdown. Wah, ini tutup semuanya. Nah, kita sekarang paham ternyata lockdown itu, ternyata negara-negara yang melakukan itu ekonominya penganggurannya sangat tinggi. Iya. Pertumbuhan ekonominya bisa bahkan sampai ada yang minus 12%, minus 15%. Tetapi walaupun sudah di lockdown, ternyata tingkat penularan COVID-19 juga tidak rendah. Jadi sudah secara ekonomi itu biayanya sangat tinggi, tetapi juga secara dampak bagaimana bisa memitigasi dari bencana ini juga tidak berjalan dengan baik. Nah, kita melihat bahwa dalam proses ini Pak Jokowi mengambil yang pada waktu itu kita juga bingung. Maunya Pak Jokowi seperti apa? Nah, pada waktu itu kita melihat bahwa Pak Jokowi mengambil jalan tengah. Yaitu ada di mana ada pembatasan. Kita harus berhati-hati. Tetapi bukan lockdown. Kemudian di saat bersamaan juga, di saat negara yang lain ini saat ini masih mencari vaksin dan lain-lain, kita sudah melakukan vaksinasi. Dan ternyata kita kalau melihat saat ini, yang pada waktu itu kita mungkin ini mau dibawa kemana? Itu saat ini ternyata langkah yang diambil Pak Jokowi itu adalah langkah yang terbaik. Iya. Di mana dalam kerangka ini penularan COVID sudah mulai menurun, tetapi ekonomi kita dibanding dengan ekonomi negara tetangga adalah paling siap untuk agar segera bangkit kembali. Jadi bahwa COVID-nya dalam skala tertentu itu juga masih dalam kendali, tetapi ekonomi masih berjalan dengan baik. Ya, comparatively speaking ya, dibanding dengan negara-negara yang lain. Karena itu, nah, untuk itu konon lebih terbaik se-Asia Pasifik. Konon terbaik itu se-Asia Pasifik. Nah, kami juga melihat bahwa karakternya Pak Jokowi ini karakter yang tenang. Iya. Dalam tekanan yang luar biasa, dalam kesulitan yang luar biasa, beliau mengambil keputusan dengan pemikiran yang jernih. Semua faktor-faktor, variabel-variabel dipertimbangkan dengan baik. Kemudian dicari suatu solusi yang terbaik. Nah, inilah yang diambil oleh beliau
Dan kita saat ini menikmati itu, di mana negara ini insya Allah ya, dalam kondisi COVID seperti ini, nanti menjadi negara yang bisa bangkit kembali lebih cepat daripada negara lain, sehingga di sini ada pepatah, it's not how hard we going to get hit, tapi adalah no matter how hard we going to get hit, tetapi we keep getting up. Apapun tantangannya, itu jadi bisa nggak penting seberapa keras kita. Kita tetap maju terus. Seberapa keras kita terpukul nggak penting. Yang penting setelah terpukul gimana kecepatan bangkit. Kurang lebih gitu. Udah. Saya melihat itu dalam karakternya Pak Jokowi dalam memimpin itu tidak ada masalah. Ada tantangan, ada sumbatan. Sabar. Diurai satu persatu, diselesaikan, kemudian bisa melangkah satu langkah. Terus bergerak. Dan ini juga kita melihat bahwa ini juga memberikan inspirasi bagi kita semuanya, bahwa dalam bekerja itu beliau tuntas, dalam bekerja itu beliau resilient, dan dalam proses itu juga bekerja dengan hati. Nah ini yang terekam. Dan kalau orang bertanya, memang saya merasakan bahwa saya merasa beruntung bahwa diberi kesempatan 5 tahun di istana, bisa menyaksikan, bisa mendengar, bisa merasakan dalam proses pengambilan keputusan itu. Sehingga di sini saya melihat bahwa kepemimpinan beliau itu bukan hanya dari sudut pandang teknokratik yang kuat, tetapi adalah kepemimpinan yang penuh dengan rasa. Wih, mantap. Mohon izin Mas Darmo. Bentar ya Mas Indresmo ya. Ini dari Bung Bilmar Sitanggang. Mau tanya dong, apa upaya memastikan bahwa itunya apa ya? Saya tadi iPad saya putusnya benar-benar sampai ke rakyat. Siapa yang memastikan itu? Karena saya menemukan di bawah di daerah Sumut ada yang dapat sekali, ada yang 2 kali, tidak merata. Tapi mereka rata-rata tanda tangan di depan 4 kali. Apa yang ditandatangani? Itunya apa? Saya nggak bisa naik ke atas. Jadi mohon maaf, saya kurang paham itunya tadi. Nah, yang dipastikan itu siapa? Suara mereka kan nggak ada yang dengar. Mereka ibarat teriak di gurun pasir. Jadi teman-teman media, ini hari ini meluncurkan buku Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia yang kebetulan disusun oleh Mas Darmo pada saat beliau sebagai deputi di kantor staf kepresidenan. Nah, saat ini beliau sebagai wakil direktur utama PT PLN Persero. Tentu ini cukup saya bacakan, tapi kemungkinan ini bukan ranah beliau untuk menjawab ya soal ini. Itunya apapun saya juga nggak paham, mohon maaf. Jadi, tapi saya sampaikan Mas Darmo karena ini amanah. Nanti dijawab silakan, tidak juga tidak apa-apa. Lalu ini ada komplimen dari Bung Ferdinand Tobing, Mas Darmo. Bukunya setebal 580 halaman. Wah, ini berarti sudah baca, Mas. Atau buka halaman terakhir. 588 halaman terbitan Gramedia. Bagus sekali, thanks. Terima kasih. Ini alhamdulillah. Ini pandai berterima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bagian yang dapat edaran buku gratis. Ya, Mas. Ini ada Pak Budi Wiono. Mas Darmo, Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa setiap produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu mendasarkan pada ideologi Pancasila. Ini dalam sekali. Untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kira-kira mendasarkan pada ideologi Pancasila yang keberapa ya? Atau apakah bisa diberikan penjelasan yang mudah diterima masyarakat luas, alasan ideologis yang mendasari keputusan beliau membangun kereta cepat Jakarta-Bandung? Terima kasih. Kereta cepat dengan sila Pancasila. Monggo Mas. Kita melihat ada 2 titik ekonomi ya. Bandung, titik ekonomi Jakarta. Bahwa penyatuan 2 region, 2 ekonomi dalam satu tarikan nafas itu akan memberikan kesejahteraan bagi kedua belah region itu. Nah makanya memang sebagai contoh ini adanya jalan tol. Dulu industri bus itu sudah mati. Karena apa? Ya kecepatannya hanya 30 km, 40 km di Pantura. Begitu jalan tol itu terbangun dari Jakarta sampai Semarang, sampai Jogja, sampai Solo, dan lain-lain, itu berjalan dengan baik. Makanya industri bus
tumbuh kembali. Nah, Ya. untuk itu ke depan ini perlu ada konektivitas dengan moda yang baru lagi. Yaitu salah satunya kalau kita lihat di Cina, kita lihat di Jepang, itu bahwa sudah ada kereta cepat. Ya. Nah, tentu saja kita harus mengadopsi teknologi dengan leading edge teknologi. Salah satunya adalah kereta cepat. Kereta cepat. Di Cina sendiri rutenya sudah banyak sekali dan ini menjadi urat nadi konektivitas mereka antar satu kota dengan kota lain itu bisa berjalan dengan sangat cepat. Nah, apakah kita mau ketinggalan? Kita tidak mau ketinggalan. Untuk ini Jakarta Bandung adalah menjadi suatu bridging ke masa depan itu. Tentu saja it's not only a beginning, it's not an ending, tapi ini hanya suatu beginning. Nanti ke depannya kita tentu saja akan menggunakan teknologi yang tercanggih. Bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa ini bangsa yang berinovasi, dengan catatan ini penggunaan teknologi ini menjadi bagian juga bagaimana adanya transfer of teknologi, transfer of knowledge, sehingga pembangunan kereta cepat itu pun itu ada local content-nya, ada TKDN-nya, ada local capacity development, yang dimana artinya ini satu terbangun ke depannya bahwa ini adalah bisa menjadi karya anak bangsa, di mana bangsa ini bisa menantang tantangan apapun, bisa menyelesaikan permasalahan bangsa ini bukan lagi menggunakan teknologi dari luar negeri, tetapi transfer teknologi tadi. Nah, keterkaitannya dengan sila Pancasila ini Pak Budiono ini mungkin dulu waktu mahasiswa belajar P4 nih Mas. Nah, ini dia butir P4 itu loh dulu kalau dalam hal ini. Nah, pasal yang sila yang mana bahwa kita ini kan ideologis. Kita punya kemandirian ekonomi dan kemandirian ini masuk dalam itu. Bahwa kita harus menerima tantangan. Kita harus menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang makmur. Bangsa yang makmur. Jadi ke Pancasilanya ya di bangsa yang makmur tadi Pak Budiono, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kurang lebih. Mas, ini luar biasa, tapi kita sudah masuk ke 1 jam 15 menit. Kita sebelum di stop tadi saya punya janji kepada kawan-kawan media yang di ini, saya buka 2 pertanyaan dulu ya, yang cepat ya. Oke, nggak apa-apa ya, nanti tolong sebutkan, minta tolong operator diberikan sound systemnya, ya, dan nama dan dari media apa. Silahkan, yang pertama. Topinya bagus sekali Pak Naksir. Ya, terima kasih. Nama saya Ojot Marluga dari suaratapian.com, dulu majalah Tapian, yang slogannya budaya untuk kemanusiaan. Pertanyaan saya singkat, sebenarnya saya persiapkan 2 tadi pertanyaan. Untuk penulis Pak Darmawan, sebagai wakil rektor PLN Pak ya, Jokowi juga punya mimpi agar kita mandiri dengan energi. Beliau juga sudah menggagas atau memaksa semua cendekiawan yang punya kapasitas untuk energi untuk membangun smelter di Morowali ya Pak ya. Karena kita ternyata punya di tambang kita ini banyak nikel. Agar kita memikirkan kemandirian energi tadi, listrik misalnya atau mobil listrik ke depan harus menggunakan nikel itu. Pertanyaannya sebagai penulis dan juga berkecimpung di PLN, apa yang bisa Bapak tangkap ide dari beliau itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ojon Tapian. Ringkas, padat, dan jelas pertanyaannya. Iya, ini PR besar. Sudah diputar kameranya. Kalau gitu dijawab dulu Mas Darmo. Ya, dijawab dulu deh ya. Memang ya, silakan. Kita melihat semangatnya Pak Jokowi ini kemandirian energi. Itu kelihatan sekali. Ini contoh. Berapa sih konsumsi minyak kita per hari? 1,3 juta barrel per day. Berapa produksi minyak kita per hari? 750.000 barrel per day. Artinya ada import sekitar 500.000 barrel per day. Dan itu berapa nilainya? Itu nilainya di tahun 2019 itu sekitar 200 triliun per tahun import. Jadi 200 triliun. Kalau pertumbuhan ekonomi kita itu, size ekonomi kita 15.000 triliun,
import 150 triliun, itu berarti minus 1% kan? 1%, 15.000 triliun. Kalau import 150 triliun, minus 1%. Kalau import 200 triliun, itu bisa import minusnya sekitar 1,3%. Makanya beliau melihat bahwa harus mengubah energi yang import ini menjadi energi berbasis kekuatan domestik. Ini contoh. Beliau mengeluarkan namanya Perpres mobil listrik. Itu apa artinya? Bahwa kebetulan listrik di Indonesia itu ada yang dari batu bara domestik, gas domestik, hidro air domestik, kemudian renewable energy, apalagi itu domestik, emisinya kurang. Nah, untuk itu beliau mengeluarkan Perpres mobil listrik. Contoh ini di sini. Saya pertama, ini apa maksudnya beliau? Ternyata di situ adalah tertulis pertimbangannya adalah untuk meningkatkan ketahanan energi yang implikasinya adalah mengurangi energi import, menambah energi domestik. Ini adalah ketahanan energi. Nah, judulnya perpresnya itu adalah kendaraan listrik berbasis pada baterai. Kenapa? Jadi ketahanan energi nanti, renewable energy, misalnya solar itu dari matahari, itu intermittent, naik turun. Bagaimana agar menjadi base load, agar dia stabil? Harus ada baterainya. Mobil listrik menggunakan apa? Baterai. Nah, untuk itu saya melihat bahwa idenya beliau, saya tidak mau bahwa kekayaan alam, tanah air kita itu diekspor dalam, yaitu tanah air tadi, tanahnya diekspor itu beliau tidak mau. Betul tanah ya, Mas. Tidak mau. Beliau impiannya adalah bagaimana tanah ini bisa ada nilai tambahnya, dibuatkan produk dengan nilai yang sangat tinggi. Ditambah nanti bagaimana produk ini pertama kali bisa digunakan di dalam domestik untuk meningkatkan ketahanan energi. Ini konsep beliau ini luar biasa. Tentu saja ke depan, kalau bisnis as usual, ini kan kebetulan toll road itu dibangun luar biasa. Jalan nasional dibangun luar biasa. Artinya pertumbuhan konsumsi minyak kita ini sangat tinggi sekali. Karena apa? Konektivitas tadi. Ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Nah, dengan adanya kebijakan ini, yang tadinya konsumsi minyaknya itu akan meningkat terus, sedangkan produksinya itu ya stagnan, mungkin agak turun sedikit karena setiap kali kita ngebor itu yang keluar itu bukan minyak tapi gas, ngebor lagi gas. Ini bisa ditangani dengan baik, tetapi ini harus berpikir komprehensif. Pertama, tadi ada perpres tadi, di saat yang bersamaan dibangunlah industri agar mengubah tanah tadi menjadi produk dengan value tinggi untuk meningkatkan ketahanan energi. Iya. Jadi kami melihatnya ini luar biasa ini, komprehensif. Jadi menuju kemandirian energi ya. Sebelah ditahan dulu satu pertanyaan tadi dari media ya, sebentar ya. Ya, Oke. satu pertanyaan penting itu, Mas Darmo. Silakan, Mas. Tadi Mas Darmo kan sudah mengutarakan ini tentang karakter Pak Jokowi ya. Pak Jokowi telah mengurai sumbatan-sumbatan yang ada. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mangkrak atau belum sempat diselesaikan oleh pemerintahan terdahulu. Dari zaman Bung Karno juga, Pak Harto, Pak SBY. Ya. Tapi Pak Jokowi bukan hanya seorang problem solver, tapi dia seorang pengambil risiko. Ini gimana, Mas? Risk taker. Memang harus ada kerentek. Saya melihat dari beliau ini ada mungkin satu kata, istiqomah. Bahwa dalam menjalankan misi untuk memakmurkan rakyat, ini apapun tantangannya harus dihadapi, termasuk mengambil risiko itu. Contoh, bahwa menggunakan perpres, menggunakan kepres, itu semua diambil keputusan oleh beliau agar proyek-proyek yang mangkrak tadi bisa berjalan dengan baik. Apakah ada risiko? Ada, legal risk dan lain-lain. Tetapi tentu saja saya melihat juga seorang pemimpin yang dalam mengambil langkah-langkahnya itu juga mempertimbangkan risiko-risiko tersebut. Sehingga ini menjadi calculated risk. Bahwa setiap langkah harus korek. Ya. Setiap langkah harus
good corporate governance. Jadi mitigasi resikonya ya Mas. Mitigasi resikonya. Risiko ada. Nah, apakah kemudian selama ini kenapa kok proyek itu mangkrak dalam perjalanan itu? Nah, kami melihat dalam perjalanan itu ada variabel-variabel yang saling mengunci. Terjadi deadlock. Dan Nah, ini berjalan Pak Jokowi ya. Nah, Pak Jokowi ini tidak hanya berpikir strategik, tapi langsung turun sampai ke teknis operasional. Apakah seorang presiden harus berpikir seperti itu? Saya melihatnya bahwa zaman menuntut seorang pemimpin yang kali ini turun ke teknis. Zaman ya. Tuntutan zaman. Tuntutan zaman. Nah, begitu ini sudah terurai semuanya, saya juga melihat nanti dalam rapat kabinet terbatas itu kadang-kadang turun sampai detail. Oke, digali sampai detail. Tetapi begitu program yang berjalan dengan baik, itu tetap dalam high level. Naik lagi. Naik lagi. Jadi Kadang artinya bahwa beliau turun ke teknis itu hanya apabila diperlukan. Bukan suatu keniscayaan dalam setiap ratas turun ke teknis. Kalau memang sudah selesai, monggo nih dan ratasnya bisa berjalan dengan cepat. Iya. Tetapi begitu ada sumbatan, apapun itu turun. Semua necessary tools, semua persenjataan harus dikeluarkan oleh beliau. Itulah yang dimaksud benar-benar turun gunung. Turun gunung. Ya Mas Darmo, saya tahan dulu Mas Darmo. Masih ada satu pertanyaan dari rekan media yang hadir di Cemara. Lalu closing statement sama Mas Darmo kita harus tutup karena sebentar lagi kita masuk waktu maghrib. Silakan Mas, sampaikan nama dan dari media apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rafsan Zani Semandurang dari Media Warta Kota. Warta Kota, Rafsan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Darmo telah mengeluarkan satu buku dan tentunya karya ini semoga bisa berguna dan dibaca oleh kalangan muda saat ini. Dan mohon koreksinya, nah ini ngeri-ngeri sedap pembahasan kita pada sore hari ini. Karena saya ada di sini berhubungan dengan peluncuran buku ini. Nah, jadi yang saya bahas tentunya buku ini gitu. Nah, ada 580 halaman ya tadi ya. Nah, kemudian dari informasi yang saya dapatkan buku ini ditulis oleh Mas Darmo semenjak 5 tahun berada di pemerintahan periode pertama 2014 hingga 2019 Pak ya. Kemudian dengan literatur dengan orang-orang terdekat Pak Jokowi. Nah, yang ingin saya bahas, adakah di buku ini, apalagi tadi kita menyinggung pendidikan, nah, adakah dibahas di buku ini tentang saringan-saringan nilai-nilai untuk situasi saat ini? Maksud saya begini, sekarang kan globalisasi dan modernisasi, dan banyak konten-konten ataupun hasil modernisasi akhirnya membuat hancur anak-anak bangsa. Mohon maaf, bahkan anak kecil sudah bermain TikTok. Saya bukan mengkritik aplikasinya, bukan. Nah, tetapi nilai-nilai untuk menjaga anak-anak muda dari sini, adakah di buku ini? Nah, itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, tadi ada disinggung sedikit, meski sedikit, tapi ini sangat luar biasa di dalam, saya tahu di pemerintahan sana. Saya akui bahwa Pak Jokowi memang satu figur pemimpin yang memang rendah hati, iya benar. Dan kalaupun dibilang dia berhasil membangun infrastruktur, ya of course, because he is a president. Karena dia itu adalah tugas dia untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Tinggal bagaimana kerjasamanya dengan kementerian, kemudian dengan para gubernur, sehingga eksekusi di lapangan, seperti yang dibahas tadi, bisa sesuai dengan skema yang dia buat. Adakah dibahas di dalam itu? Kenapa saya membahas buku? Karena semenjak dari SD hingga perkuliahan, kita membahas data kita adalah di buku dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Sehingga maksud saya, dengan munculnya buku ini, suatu saat nanti apabila dibahas oleh rekan-rekan atau adik-adik saya yang di perkuliahan, ini memunculkan sebuah ide di mereka bagaimana memberikan ide atau bagaimana menjadi problem solving untuk pemerintah. Karena itulah tugas mahasiswa gitu. Ada 3 tugas mereka. Nah, kemudian pertanyaan terakhir saya,
580 halaman bagi saya juga berapa hari itu yang menyelesaikan membacanya. Kemudian ada trik khusus enggak bagaimana buku ini menarik untuk dibaca gitu, karena saat ini kita tahu lebih enak menonton gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Rauzan. Anda mengkonfirmasi bahwa sebuah fakta orang Indonesia kayaknya sih maaf malas baca. Gitu. Ada nggak triknya ya? Triknya datang di sini misalnya ya harus dibaca ya. Baik. Mari silakan Mas Darmo langsung diselesaikan dengan closing statement Mas Darmo. Biar kita akhiri. Ya, silakan Mas. Jadi kalau kita melihat itu, tanya luar biasa. Nilai-nilai milenial apa yang harus ditonjolkan? Kita tidak membahas dalam satu bab itu. Tapi kalau dibaca dari awal sampai akhir, nilai-nilai itu ada di situ, Mas. Ada di situ. Karena buku ini mengenai karakter. Buku ini mengenai values. Buku ini adalah mengenai penjiwaan, soul. Sehingga kalau ingin belajar nilai-nilai, buku ini akan banyak menjawab pertanyaan itu. Tidak dalam satu bab, tetapi tersirat dari awal sampai akhir. Bahwa ini adalah suatu perjuangan yang dilukis indah dalam suatu kata. Yang dilukis indah, ini perjalanan yang luar biasa. Ini adalah semoga memberi inspirasi bagi kita semuanya. Itu pertama. Kemudian bagaimana berkolaborasi dengan gubernur, dengan bupati. Saya bercerita, suatu ketika Pak Jokowi akan meresmikan suatu jalan tol. Saya kebetulan ditugaskan hadir malam sebelumnya. Saya malam itu dengan Pak Bupati masuk ke jalan tol. Pak Bupati, monggo Pak, kita jalan masuk ke dalam. Terus, Pak, bagaimana kalau kita berhenti di exit? Berhenti di exit. Bupatinya tanya, Mas, kenapa exitnya ada di sini? Muter. Kaget saya. Ini Pak Bupati menanyakan kenapa exitnya ada di sini. Kemudian, saya jawab, Pak Bupati, izin Pak, begitu ada exit ini, lahan itu, sampai jalan, kalau Bapak sambung ini dengan jalan kabupaten sampai ke ujung sana 20-30 kilo. Itu semuanya kan bergerak, Pak. Bisa dimanfaatkan untuk ini. Pak Bupatinya kaget dan terinspirasi dengan itu. Jadi memang bagaimana yang paling penting dari pemerintah pusat itu bisa menginspirasi dari pemerintah daerah. Ini contoh lagi. Ya. Saya waktu di Tol Cipali sudah selesai, kita kemudian ke Cirebon. Saya datang ke namanya toko batik namanya Terus. Itu penjualan batiknya meningkat 5 kali lipat setelah jalan tolnya jadi. Di situ ada empal gentong yang tadinya hanya 4 atau 5 restoran, itu naik menjadi 20 dan laku semuanya. Dan hotel di akhir pekan itu penuh semuanya. 20 gentong jadi. 20 restoran. Nah, artinya apa? Bahwa kami saja dari tim internalnya Pak Jokowi di saat itu kadang-kadang ini arahnya kemana nih? Nah, tetapi dengan adanya suatu seeing is believing, bahwa ini dengan pembangunan ini ternyata dampaknya luar biasa. Bahwa ini ada kemakmuran rakyat. Ini kita melihat bahwa koordinasi itu it comes along with it. Karena apa? Semuanya ini, dengan adanya ini saya bisa mengambil langkah-langkah untuk memakmurkan rakyat yang ada di daerah itu. Nah, ini sedang ongoing. Dan juga sering sekali juga Pak Jokowi itu mengundang gubernur. Dan untuk pembangunan infrastruktur, dampaknya terhadap regional itu Pak Gubernur duduk di rapat kabinet terbatas, dibahas potensinya apa, mari kita approach bersama-sama, baik itu dari Bappenas maupun itu dari regional. Nah, ini contoh, berapa sih APBN kita? Sekitar 2.000 sekian triliun. Ya, Mas. Itu ada sebagian itu dilempar ke daerah. Separuhnya baru kemudian dipegang pemerintah pusat. Jadi ini adalah suatu holistic approach yang dimana menurut dari pandangan saya Pak Jokowi sangat memperhatikan kolaborasi terhadap pemerintah daerah, tapi yang lebih penting lagi adalah memberikan inspirasi sehingga ini bisa memberikan kemakmuran rakyat. Nah, sekalian closing statement-nya, Mas. Statement ya. Pak Jokowi dalam proses selama 6 tahun ini telah meletakkan
cara pandang baru, cara kerja baru dalam mengelola pemerintah ini, yang memastikan bahwa kehadiran negara itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat kecil. Itu yang saya lihat pertama. Kedua adalah dalam proses 5 tahun ini banyak sekali sumbatan-sumbatan. Nah, beliau juga mengidentifikasi aturan atau regulasi yang menghambat, itu beliau memetakan, diurai, disederhanakan, agar kita semua itu bisa bergerak gesit menghadapi tantangan yang juga sangat dinamis itu. Kemudian kita juga melihat bahwa infrastruktur yang dibangun di seluruh pelosok Nusantara ini mulai sedikit-sedikit berbuah manis, yaitu mampu menggerakkan perekonomian rakyat. Kemudian kita juga melihat bahwa anak dari keluarga paling miskin pun sekarang berani bermimpi untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah karena mempunyai akses ke pendidikan. Keluarga yang miskin pun sekarang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Untuk itu, perjalanan bangsa ini selama 6 tahun di bawah kepemimpinan Pak Jokowi mengalami tantangan yang luar biasa. Tetapi kita melihat bahwa Pak Jokowi ini memimpin bangsa ini dengan hati, memimpin bangsa ini dengan niat untuk memakmurkan rakyat. Dan untuk itu, sekali lagi saya tekankan dalam buku ini adalah bagaimana kita menelaah program pembangunan, tetapi kita menelaah dari suatu karakter pemimpin bangsa ini, yaitu Pak Jokowi. Luar biasa. Untuk itu mohon ini, bismillahirrahmanirrahim, semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan kemudahan, kekuatan bagi seluruh komponen bangsa ini agar bisa rukun, bisa bekerja sepenuh hati di bawah kepemimpinan Pak Jokowi untuk mencapai Indonesia yang maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Darmo, terima kasih banyak, luar biasa closing statement-nya sore ini. Dan Mas Endrasmo, selamat Cemara 19 Institute, Pak Direktur Eksekutif kita, tadi program-program. Mudah-mudahan ini setelah hari ini peluncuran buku Mas Darmo ini bisa dilanjut dengan program-program berikutnya ya, yang kita bisa rutin untuk ke Indonesia yang lebih baik. Ya, teman-teman, rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, sekali lagi bagi yang menginginkan mendapatkan kopian buku gratis, kopi tapi asli ya, nyebutnya gimana ya, ada eksemplar gratis, bisa datang ke Cemara 19, khusus rekan-rekan media, mulai dilayani hari Senin minggu depan, sampai dengan minggu depan, hari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 10 sampai jam 3 sore, sampai selama persediaan masih ada. Ya, rekan-rekan yang ingin kontak tadi sudah ada di WA Group, ada link yang sudah dibagikan oleh Cemara 19 Institute ya, oleh Mbak Olive ya. Oleh Mbak Olive bahwa yang perlu kopinya silakan ke Jalan Cemara 19 Gondang Dia Menteng, selama persediaan masih ada, langsung kita berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah lewat banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan diskusi sore ini bermanfaat buat kita, buat masyarakat, buat komunitas, dan tentunya bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Cemara 19 Institute atas fasilitasnya, dan rekan-rekan media yang hadir maupun rekan-rekan kru semua, dan yang admin yang menyelenggarakan Zoom. Mas Darmo, terima kasih. Selamat berkarya, sehat selalu. Terima kasih banyak cerahan sore ini. Mudah-mudahan buku ini laris, banyak memberikan inspirasi, khususnya bagi generasi muda ke depan. Baik, hadirin sekalian, saya tutup acara ini dengan ucapan terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf. Dari Cemara 19 Channel saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.